Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Yono Bakri. Wah, pialanya 2 lagi. Anjay. Satu sebagai komika Yono favorit. Bakri, the next Abdel Ahrian. Anjay. Tapi agak berat sih, Cing. Kenapa? Karena ini kan terfavorit ya. Iya. Karena saya kan sering dihujat orang. Iya, iya. Karena pilihan orang. Pilihan orang. Iya. Susah nih dapetin ini nih. Iya. Susah. Mana piala lu nggak dibawa? Malu saya, Cing. Sumpah. Malu. Waktu kemana aja tuh, ku taruh di plastik. Malu, Cing. Kok malu sih? Waktu di Bukan kemarin yang bangga. media visit, yang di Kompas disuruh pakai piala, malu kayak ngerasa. Nggak pantas. Ya udah lu mundur aja. Kalau emang ngerasa gitu. Saya nggak deh. Udah gak utama aja gitu. Kalau emang dia. Enggak, Cing. Iya, lu nggak Cing. menghargai pilihan orang lu Enggak, berarti. mau nanya, Cing. Kok terkesannya Cing Abdel kayak nggak suka sama saya, Cing ya? Emang? Udah jelas. Aduh, kocak bener. Kocak bener. Aku inget waktu nilai tertinggi tema horor, Cing. Iya. Saya ketemu, kita habis perform, ketemu Cing Abdel kencing, aku kencing juga kan. Wits Yon, nilai tertinggi minggu depan lu close mic Yon. Terus gue lihat di konten-konten Mama Canda kok Cing Abdel kayak nggak suka. Iya emang. Kenapa kalau mau Kelihatan itu, aja. Cing? Hah? Yang suka lu siapa gitu? Coba sebutin orangnya, kan jarang. Iya. Paling keluarga lo. Bener tuh kata Radit, lo sama bokap lo tua, kayak tuan lo. Lo mirip banget sama bokap lo. Iya, Cing. Nah, bokap lo mirip nyokap lo. Dah, jadi keluarnya lo nih. Aku nggak tahu di sini mau seneng apa enggak. Tapi gimana perasaannya di juara 1? Ini diawasin dulu, ntar disangkain dia ini. Panasonic Award, bro. Yoi. Gimana perasaan lo juara 1? Campur aduk, Cing. Oke. Dan ada perasaan yang sebenarnya kayak setelah perform tuh ada mau minta maaf sama Gautama, tapi takut salah kayak meremehkan atau apa gitu, karena kalau aku tuh ngakuin dari penulisan nggak ada tai-tainya dari Gautama tuh, jauh banget jauh banget dari penulisan itu. Cuman kan kemarin aku lawan pakai gimmick kan, dan aku ngerasa kayak aduh kayak ada curangnya gitu. Itu sih. Udah minta maaf? Belum, ini ngomong ada orangnya, maaf ya. Tapi sebelum aku pakai gimmick, aku ngomong supaya nggak terkesan kompetitif banget. Aku punya ide gini. Siapa tahu Gautama juga punya ide gimmick atau apa kan masih bisa dieksekusi gitu. Jadi aku sebelumnya tuh 2 hari pas sebelumnya ya aku ngomong ya. Iya. Tapi emang lo ngerasa gimmick itu yang menyelamatkan lo? Itu yang menyelamatkan. Itu di sesi keberapa ya? Ketiga. Sesi ketiga ya? Jadi tuh di sesi ketiga aku udah nyiapin materi dan yang paling ger di open mic tema juara. Oke. Dari awal sampai akhir. Iya. Pas di show-nya tipis-tipis. Tuh. Tis. Jadi materi ku buang. Oke. Langsung ku skip. Langsung masuk ke set soal juara Kemal dan Ardit ini. Oke. Itu dapatnya kapan? 2 hari sebelumnya. Sempat di open mic enggak? Sempet, cuman bagian Kemal dan Arditnya, podiumnya nggak di open mic-in. Oke. Karena nggak relate lah sama penonton waktu itu gitu. Iya. Idenya cuman materinya udah ada, jadi gimmicknya kepikirannya itu 2 hari sebelumnya. Oh ini kalau ditambahin gimmick gini nih, kayaknya bagus nih, kuhubungin Kemal, kuhubungin Ardit, sama bikin itunya. Jadi Yang bikin siapa? Kompas? ada teman-teman, bukan, saya sendiri, Cing. Oh itu lo bikin sendiri? Bikin sendiri, Cing. Sama Kompas nggak boleh emang? Bukan nggak boleh, pasti kan kalau ke Kompas tuh repot lagi gitu, lambat eksekusinya. Oke. Jadi karena ini kebutuhannya mepet, ya udahlah bikin sendiri aja, minta tolong sama teman-teman Jakbar, stand up Indo Jakbar. Iya. Ada Mas Tisna, terima kasih Mas Tina. Buatanmu yang bikin juara tuh. Karena memang kita nyelamatin sih. Nyelamatin. Iya. Begitu masuk ke set itu, pecahnya luar biasa gitu. Iya. Itu penyelamat tuh gimmick tuh, Cing. Makanya keberuntungan nih. Iya. Sebenarnya, tapi lo yakin gak sih jadi juara? Sampai itu kan Bang Haji sama Cing Abdul nanyain waktu kita ngerokok itu, Cing. Iya. Itu
Bang Ajis marah tuh sama aku tuh. Apa? Kok kayak orang tolol gitu, maksudnya ditanyain orang juara kok enggak, kok jawabnya kok kayak gitu. Terus aku bilang ya itu aku tuh takut, udah beberapa kali ekspektasiku tuh patah dan rasanya sakit banget gitu. Jadi aku nggak berani berekspektasi lebih, kalau datang ya aku terima dengan siap, kalau enggak ya udah gitu. Iya. Makanya ketemu di belakang ya? Cing Abdel nanya gitu. Juara nggak Yon? Nggak tahu Cing. Amin kata Cing Abdel. Oh makin sakit hati ini. Makin yakin Cing Abdel nggak suka aku. Tapi akhirnya jadi juara 1 Suci X Yono Bakri. Gimana tanggapan Abu Rizal sama Nggak nyambung. Bukan situ ya. Tanggapan keluarga gimana? Langsung minta tiket. Ya mintalah sama Pak Alwi. Pak Jalwi. Gautama tadi di sini kayaknya nagih janji semua ya. Iya. Pak Jalwi suka nonton ini kok, tenang ya. Iya, Pak Jalwi. Gampang terusik dia untuk yang gitu-gitu tuh, dia cepat orangnya. Iya. Nanti kan waktu itu Pak Haji nanti mau ngajakin saya, Gautama, Geral, Dwik ke Balikpapan. Bikin show. Dikasih budgetnya berapa? Bilang. Nanti uang tiketnya kalian kelola sendiri. Wih, gokil Pak Jalwi. Iya, emang gokil dia. Kemarin kita ketemu ke sana ya. Di kantor GJLS. Alhamdulillah, pulang bawa sangu. Iya. Haji Alwi mah keren. Jadi aku di mobil pas pulang sama Gautama. Ini hidup apa sih? Kok tiba-tiba nongkrong pulang bawa uang. Iya. Udah baru ngerasain lo di tahap itu? Di tahap ya hidup kayak begini nih. Iya, setahun kurang lebih ini, Cing. Iya. Kurang lebih setahun ini. Apalagi ditambah Suci, Cing ya. Iya. Yang nih si Dwik bocorin terus aku nangis lagi. Karena memang segitunya, Cing. Kan aku bilang sama Cing Abdel di awal tuh kayak apa ya? Yang bikin aku nangis adalah aku ngerasa aku nggak tampil bagus di Suci. Aku kalau tampil jelek tuh kayak mengutuk diri sendiri kan. Nah, itu tuh yang pressure-nya gede banget. Bukan lu udah biasa tampil jelek? Mukanya ya. Lu mengutuk diri sendiri tiap malam. Nangis, pantesan. Penampilan lu kan jelek. Iya. Jelek tiap saat, bukan tiap Suci doang. Sampai baru ngerasa pas Suci lo. Apalagi nanti umur 60 ya, Cing ya. Makin jelek. Iya. Jadi lo, kalaupun lo nangis tuh lo nyeselin penampilan lo sebelumnya. Emang kenapa sih bisa sampai kayak begitu lo? Nggak tahu, Cing. Ya maksudnya udah muka jelek, penampilan jelek juga kan. Sedih banget ya. Nggak ada yang bisa dibanggain gitu. Iya. Tapi kan sekarang lo harus udah bangga dong sama diri sendiri, Yon. Harusnya, Cing ya? Haruslah. Iyalah. Gimana? Terus kenapa lo nggak bangga sama diri lo coba kalau udah kayak sekarang ini? Apa yang bikin lo khawatir dengan kebanggaan itu? Takut ternyata nggak sehebat itu gitu, Cing. Kan udah juara 1. Bangga aku, Cing. Nah, Bismillah. Akan ku ini belajar kan udah juara 1, mau kata apa kek ya lu juara 1. Hebat aku, Cing ya. Iya. Kayak takut mau bilang aku hebat, aku keren gitu, takut. Ya kan buat diri sendiri, nggak lo ngomongin ke orang ini gue hebat nih, nggak gitu kan. Oh, nggak usah ya? Iya. Oke deh, maaf tadi ya, Cing ya. Iya. Cing Abdel bro, di final lucu banget Cing Abdel. Apa? Aku, Cing, di belakang backstage panik, Cing ya. Ketawa cuma sekali, Cing. Pas Cing Abdel. Yang? Gautama ngeblank. Bang Radit komen. Gue tuh datang sini udah pengen happy aja gitu. Jadi juga lu juga harusnya happy aja untuk grand final. Denny Sumargo juga, udah keren kok gini delivery-nya. Silent. Cing Abdel. Gautama, ini penampilan pertama ya. Ini awal yang baik buat Yono. Aku di belakang loncat, Cing. Anjing, Cing Abdel lucu banget. Habis semua sama Radit, gua ngapain? Omongan udah habis sama Radit. Aku mau regen selucu apapun namanya kita panik kan, Cing. Nggak akan ketawa aku, tapi yang itu tawur. Kacau dah emang dah. Semuanya pada lucu maksudnya di situ. Iya. Pertunjukan yang menyenangkan, syutingnya juga jadi menyenangkan, 4 jam gak berasa. Orang-orang bilangnya gitu sih. Yang bikin aku bangga, Cing. Nah ini ada satu hal yang bangga banget.
aku tuh kayak sama Gautama berhasil membuat pertunjukan grand final itu layak dibilang grand final. Iya. Itu yang aku ngerasa, wah Iya. aku bersyukur nih gitu. Iya. Kalau gue lihat dari orang-orang story ya semuanya bilang, ya kan mata tuh tertuju ke lo, yang lain tuh cuma gimmick pendukung. Gak jelas mau selucu apa. Kalau lo tampil berduanya nggak berhasil Iya. acaranya. Tapi emang pada lucu sih lo berdua sih. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Sebagai pertunjukan. Iya. Apa sekarang target paling dekat? Kangen konten aku, Cing. Konten Instagram, YouTube, kangen udah lama. kemarin itu emang gak sempet. Udah. Sempetnya nangis, Cing. Tapi lu sempet manggung di mana-mana. Iya, kan cari duit tuh itu, Cing. Oke. Profesional, tanggung jawab gitu. Cuman ya itu, manggung di sana tuh pakai set-set yang lama, di otak tuh suci terus gitu. Udah nggak sempat mikirin yang lain. Bener-bener sana menyelesaikan tugas. Di situ pun kadang-kadang sama anak komunitas itu aku kombut. Untuk ngadepin Suci. Untuk ngadepin Suci. Iya. Saking kepikiran di Suci terus. Ini kan belum tayang. Pada saat rekaman ini finalnya belum tayang. Nanti final kan tayang nih. Lo siap menerima hujatan? Siap. Aku udah hujatan. Nah, sampai terakhir aku nggak pernah balesin komen, cuman baca. Ada yang komen menurutku keras banget lah, kayak tolol, nggak pantas, nggak layak ada di sini. Wah, kenapa kok bisa masuk 3 besar, kok bisa masuk grand final sih? Pokoknya marah-marah, Cing. Iya. Aku balas, maaf ya bang, aku bilang, tugasku tuh cuman stand up. Lolos enggak itu tugasnya juri. Kalau mau marah sama juri aku gituin. Tugasku cuma stand up nih gitu. Sampai itu udah terakhir dah nggak aku balesin lagi dah gitu. Aku juga bingung aku bisa sampai sini gue bilang. Mana nomor rekening lo sini gue transfer gitu? Gak ada modal ya, belum ada ya. Belum ada modal ya, belum segigi ya. Belum segigi ya. Iya. Nanti ngelunjak juga, Cing. Kerjaanmu apa sekarang? Ngujat orang. Dapat Dapat duit. Hujat Kiki. Ngujat Kiki. Iya. Pekerjaan sekarang ngujat Kiki. Ada bisa nanti dapat duit ya. buzzernya gitu nanti. Lo pernah bottom terbawa gak sih? Pernah show 1. Pre-show kenceng, Cing. Iya. Bagus tuh. Show 1 langsung bottom 3. Iya. Terus, nah ini nih orang-orang bilang nih, wih mantep juga. Orang-orang yang tahu aku sebelum Suci, Cing. Iya. Gokil juga nih strateginya Yono. Padahal nggak ada strategi. Emang jelek aja? Emang jelek. Memang tersiok-siok. Itu udah setiap show tuh kemampuan terbaik udah, Cing. Iya. Udah nggak ada strategi atau apa tuh nggak ada. Iya. Nah beruntungnya, terus ku analisa kan, kenapa penampilanku jelek. Karena di pertengahan Suci itu, hidupku lagi baik-baik aja. Yang pre-show, itu kan cerita tentang resign kerja, terus nggak lolos. Menderita kan, Cing. Iya. Dipakai di pre-show. Nah, show 1 sampai itu, nggak ada kejadian yang hidupku menderita. Justru hidup lo lagi enak-enaknya? Lagi enak-enaknya, di pertengahan Suci aku ngejob, ini gitu. Jadi nggak ada feel yang apa gitu mau dibahas. Nah untungnya di grand final aku dapat anugerah dihujat orang, dibenci orang, nggak didukung. Nah itu yang kujadiin senjata penderitaan itu untuk di grand final. Iya. Kan waktu ini lucu banget sih. Rio sama Ate itu jadi host untuk mewawancarain penonton-penonton ini, Cing. Di Balai Sarbini. Iya. Semuanya ditanya, Cing. Jawabnya Gautama. Iya sih. Nggak ada yang Siono. Lucu banget. Lo underdog memang sebenarnya. Iya. Underdog untuk di final itu. Iya. Tapi semua hal negatif lo jadiin modal ya. Iya. Kayak ingat gue pertama kali ngobrol di sini nih mengenai lo belum nggak bisa nerima sama kondisi muka lo. Sampai akhirnya lo bisa gunain itu untuk jadi jualan lo malah. Benar. Termasuk hujatan netizen ini awalnya lo nggak bisa Cing. gunakan untuk ini, Iya, malah lo nangis terus gitu ya. Ke psikolog berapa kali di Kompas tuh. Malah psikolog yang nangis. Iya. Kok gue dapet pasien begini banget. Dia takut aku nangis, Cing.
Orang nggak nangis aja begini. Menangis lagi. Nggak siap dia binturong nangis. Binturong, ya. Yang kena mentalku tuh semifinal, Cing. Semifinal tuh yang bertiga. Iya, Oke. yang pertama kan sebelum naik nih. Aku ada diomongin sama Bang Melon. Lon, kenapa lu kayak dikatain Regen kok kayak marah sih? Yang itu tuh, yang itu. Gue juga ingat. Itu tuh. Sebenarnya nggak marah soal dikatain Regen ya, karena udah bersosok digituin kan namanya. Cuman mentalku karena pas di backstage MC-nya nanya, pendukung Gautama mana suaranya? Wah rame kan Jing. Pendukung Chris rame. Pendukung Yono nggak dijawab satupun kan Jing. Di belakang aku mikir, kok segitunya ya? Nah keinget di YouTube banyak yang ngehujat. Oke. Terus dalam hatiku segitunya, kenapa ya aku kok nggak disukain orang segitunya ya? Kena mentalnya di situ Cing. Iya. Jadi pas naik itu adrenalin nggak tahu mau kemana. Iya. Dihujat-hujat, dikatain nama Regen tuh udah nggak tahu nih kayak emosi sendiri, tapi bukan emosi sama Bang Regen ya. Iya. Kayak nggak tahu perasaan apa gitu. Bahkan lo memulai beat lo dengan ngomong udah diem. Tiga besar mau ngomong. Tiga besar mau ngomong. Itu Nah, memang kerasa keselnya. Iya. Dan itu bukan niatan memang mau ngomong ke mereka ya. Nggak tahu, itu nggak ada di rencana semuanya, Cing. Kayak keluar lo aja. kebawa suasana aja ya. Dengan background yang lo dibenci segala macam. Ditambah di situ. Jadi memang kayak nggak elok gitu ngomongnya. Iya, bener. Nggak kayak orang komedian. Nggak kayak komedian. Marahnya itu bukan marah lucu gitu. Bener. Lo ngerasa juga itu? Ngerasa, dan pas sudah turun juga aku pas ketemu Bang Melon kan, yang ngomong gitu, nggak, sebenarnya sih nggak ada niatan ke sana, kayak nggak tahu aja gitu, kayak keingetan di YouTube banyak dihujat, terus pas ditanyain nggak ada yang dukung, kayak aku segitunya ya dibenci orang ya gitu. Perasaan itu tuh yang iyalah sebenarnya. Iya tapi kan itu akhirnya lo muka aja lo bilang yang tadinya lo sampai kesel kenapa gue dianugerahi muka kayak begini, akhirnya itu jualan lo. Maksudnya lo terlambat menyadari aja Yon bahwa itu adalah anugerah. Bukannya di grand final lo bilang sendiri. Iya, tapi kan itu waktu itu Cing. Kan komedi adalah tragedi plus time. Nah, waktu itu kan belum ada time-nya Cing. Baru dapet gitu. Kayak aduh ya Allah. Iya. Memang lo underdog dari semua semua pertunjukan, tidak ada yang mengunggulkan lo gitu. Lo ngerasa juga itu sebenarnya? Ngerasa. Itu membuat lo tambah down apa jadi motivasi? Sebenarnya sih nggak kepikiran sih. Yang kupikirin penampilanku Jing. Bener-bener gimana caranya biar bisa perform bagus, bisa dinikmatin orang, itu doang sih yang kupikirin. Iya. Itu juga pertama kali lo nonton di segitu banyak orang. Datang khusus buat nonton lo Yon. Gautama. Gautama. Iya, Gautama, sorry. Kebetulan lo ada di situ ya. Iya. Orang datang buat nonton Gautama. Iya. Nggak nonton final lah. Nonton final. Ada lo juga di situ. Itu pengalaman pertama lo atau lo udah biasa ngadepin segitu banyak orang? Kurang 1000 sih belum pernah ya, tapi kalau mendekati kayak 800 tuh udah pernah, 700 sudah pernah. Jadi harusnya memang lo lebih berpengalaman dibanding Gautama ya, untuk nah itu modal saya. Adrenalin ya. Ya. Belajar lagi. Nah, yang cerita semifinal itu Cing, udah ngedrop, akhirnya disuntik semangat sama Nope. Nope tiba-tiba dateng. Pas dia nggak lihat aku perform yang pertama, dia nanya sama Wahoy, gimana Yono? Mati. Kata Wahoy gitu. Didatangin aku di backstage sama Nope. Mati kau Mas Yon? Mati aku Nope. Ya udah, nanti yang penampilan kedua kamu ingat aja, anggap aja itu Nopean Tour solo. Oke. Karena kan openernya dia. Nah, Nope ngerasa dari semua aku diajak, yang paling bagus tuh aku di solo. Di hadapan 600 penonton. Udah langsung recall gitu. Jadi suntikan semangat dari Nope. Makanya pas perform semifinal itu bisa all out gara-gara Nope, suntikan semangat Nope. Terus diomongin sama anak-anak di grand final ini persiapannya. Kalau dari penulisan, nggak ada tai-tainya sama Gautama nih. Cuman dari segi mental, jam terbang, aku lebih unggul. Nah, kata anak-anak, udahnya kamu unggul cuman 1, jangan sampai blunder di situ. Iya. Jadi itu yang ku jaga gitu. Iya. Energi lo memang pas lah kalau ada di grand final itu gitu. Tapi awalnya memang grogi lo ya? Kacau, orang bibirku kemakan. Iya.
Udah tahu kering tapi ditelan terus lu udah. Cing itu kalau nggak giniin cing, ih gini kan bibirku tuh. Keputer nih. Kalau nggak dibasahin cing. Iya. Itu udah kututupin lu. Bang Radit lihat aja ya. Iya. Gue juga udah gue tulis, lu ngapain sih? Diambil Bang Radit. Iya, sialan. Gue bilang sialan lo Dit. Dan kami tuh nganalisa Cing Abdel tuh diantara juri yang paling detail. Yang kecil-kecil tuh Cing Abdel ngeh tuh. Iya. Iya. Paling ngerasa. Ali Akbar ngerasa gitu juga, Rio. Iya. Diambil Bang Radit. Iya. Lu ngapain lu ngeliatin muka Yono Dit? Padahal kesel. Komennya diambil. Bukan porsi lo Dit, lo tuh ngomongnya tentang teknis. Iya, kasih motivasi. Lo harus datang dengan juara gitu Dit. Ngapa jadi ngomongin mulutnya Yono lo? Gue udah tulis lo gitu, periksa gigi masih lengkap enggak? Udah ada punchline-nya? Iya udah ada. Udah tahu kering ngapain lo telan lagi gitu. Nutupin jelek tetep enggak bakal ketutup gitu. Iya. Ya tapi sekali lagi juara 1 Suci X luar biasa ini. Saya harus luar biasa ini. Terima kasih semuanya. Tapi kok jatuh ini gue? Apa Cing? Apinya Cing. Api? Hah? Ini. Oh iya di situ aman. Aman. Iya. Apa yang berubah di 2 hari ini setelah jadi juara? Itu bener kata Gotama, lebih rileks menjalani hari. Sebelum Suci tuh kayak pas mau tidur kayak ngerangka sendiri gitu materi. Iya. Bangun tidur langsung kepikiran materi lagi. Iya. Apaan ya gitu. Sekarang udah enak banget, udah bisa tidur dengan nyenyak. Iya. Bangun juga bebas, ngerokoknya santai gitu. Masih ada rasa gak percaya, wah gue juara 1 ya gitu. Masih ada Cing. Masih ada kayak, apalagi semenjak Suci kan aku ngerasa ya, performku tuh cuman pre-show, semifinal sama final. Oke. Yang lainnya tuh kayak, bukan aku nih, aku aja ngerasa nonton, aduh jelek. Kenapa? Hah? Jelek. Aku juga Cuma bukan yang terjelek. Oh untungnya gitu di situ ya. Iya. Dan kayak bener-bener kayak UFC Cing. Kalau menurutku Suci itu ya. Jadi kita tuh memang menang cuma di malam itu gitu. Ya. Nanti kalau tanding lagi belum tentu menang. Iya betul. Kayak UFC aja, keberuntungan malam itu tuh aja tuh lebih baik di malam itu doang. Iya. Ini lo udah banyak sih, lo udah main web series, udah konten juga udah banyak, stand up juga semakin rame. Sekarang yang lo pengen fokusin di mana Yan? Tetap di konten sih Cing. Konten ya? Di konten. Kenapa kayak, lo ngerasa lebih apa di situ? pengennya stand up jadi idealis saja. Oke. Kayak ego. Karena sebelumnya kan, nah yang bikin berat di Suci adalah aku tuh Cing nggak pernah ngebom di open mic Cing selama di Jakarta. Oke. Ngebomnya di Suci. Iya. Karena aku naik ya karena aku pengen naik gitu. Ya. Seru nih gitu. Aku ada cerita, ya udah nggak peduli teknik, nggak peduli apa, ya udah cerita aja gitu, lucu. Jadi ya happy gitu. Iya. Nah di Suci dapat tekanan yang aku nggak pengen naik tapi harus naik. Oke. Jadi agak beratnya di situ. Nextnya ke depannya pengennya stand up karena seneng banget sama stand up, pengen kayak Bang Radit. Yang kalau orang pengen nonton stand upnya Bang Radit ya datang ke special show-nya gitu. Okay. Orang nggak akan bisa nemukan video stand upnya Bang Radit kecuali di tempatnya dia sendiri. Oke. Pengennya sih kayak gitu. Nanti mau kerjanya mau yang mau film kayak series, konten, mau jadi pelawak, sketsa kayak Bang Komeng, kayak Cing Abdel, mau banget belajar di situ. Setiap tahun bikin special show gitu. Pengennya gitu. Tapi kan sayang modal Suci 10 juara 1 seorang stand up comedian gitu. Kalau dapat job untuk stand up, lo ambil? Tergantung. Belajar dari Bang Radit ada 3 hal kalau kita ngambil kerjaan. Oke. Karena seneng, karena belajar, karena uang. Nanti tergantung 3 ini nih, maksimal 2 lah. Minimal 2? Minimal 2. Baru lo ambil? Iya. Oke. Tergantung nimbang-nimbang itunya aja lagi. Kalau duitnya gede tapi lo nggak seneng ya ambil aja dulu. Ya. Kalau misalnya duitnya gede tapi bisa belajar, ambil. Ya. Walaupun nggak senang dikit kerjaannya. gitu dong. Kan
Oh 2. Oke lo nggak senang kerjaannya nih, tapi duitnya uangnya gede. gede dan bisa belajar. Ah. Lo ambil. Ambil. Iya. Tapi kan stand up duitnya gede, pasti. Enggak ya? Ya kalau Cing Abdel gede terus. Maksudnya makin gede. Dari awal udah gede Cing Abdel. Ya lo kan udah juara suci X. Harga lo juga udah harus naik dong. Ya. Udah menghargai diri sendiri kan paling penting kita. Benar. Ya ada job yang harganya ini udah bukan porsinya juara suci X, ada lagi rezeki orang di situ. Iya benar. Nah itu tuh yang harus menimbang itu Cing ya. Iya kali ya. Tapi aku juga lagi belajar itu juga sih Cing, maksudnya. Jangan diambil semua gitu. Ntar habis dong rezeki orang gitu. Yakin pasti ada rezekinya lu yang lebih gede. Iya. Itulah ini. Berapa sekarang 30 menit? Wah. Aduh. Nggak di mana-mana aku divonis orang ya. Aduh. Sejam 60 juta. Wah. Amin. Amin. Iya. Amin. Cing, tau nggak Cing? Kalau ditanya orang sebenarnya gimana perasaan juara 1? Di kepalaku, masa iya aku punya mobil ya? Itu Cing. Sih gue bayarin deh. Iya Cing. Di muka. Berapa Cing? Gini, ya. Apapun mobilnya ya. Apapun mobilnya harganya segitu gitu. Berapa dulu? Saya cuma jelek Cing, bukan tolol. Giliran duit pinter lu ya. Tapi beneran Cing. Iya, Kalau iya. duit tahu aku Cing. Wah 75 baru ini bos. Bikinnya dapatnya berdarah-darah ini. 100. Naikin lagi dikit. Naikin. Jangan di bawah 180 dah. Ada mobil baru yang di bawah 180 ada. Lo ada, perhitungan lo mantep banget ya enggak? Iya, mana itu off the road lagi harus biaya balik nama. Itulah guna nama bakrinya Cing. Iya. Hitungannya cepet ya. Hitungannya cepet gitu ya. Iya. Punya mobil aku ya Allah. Aku tuh menghayal punya mobil tuh dari SMA. Oke. Makanya aku tuh sudah bisa naik mobil. Udah bisa nyetir. Udah bisa nyetir karena waktu di kantor di distributor farmasi dulu kan sempet di bagian gudang. Jadi kalau misalnya ada mobil yang truk itu nganggur, aku pakai keliling. Sambil belajar. Oke. Karena saking menghayal pengen punya mobil. Sampai tahun ini aku ngerasa akan punya mobil cuman lama gitu. Di tahun ini. Ya Allah. Punya mobil beneran aku. Iya. Ya bulan depan udah ada lah mobil. Oh, belum. Garasinya udah ada belum? Udah ada Cing. Di Kosderet Di ada? Kosderet ada. Sebulan 400.000 bayarnya. Parkiran. Di dalam Enggak, Kosderet? parkiran umum. Oke. Jadi itu kan komplek kayak kampus gitu kan. Banyak kos-kosan. Jadi kayak ada yang satu lahan khusus parkiran gitu. Iya. Arif Alfiansyah di situ. 400.000 Sebulan. Wah, dulu oke. Punya mobil bro aku bro. Anjay. Nggak masuk akal jijing. Masih dapat duit lagi 50 juta. Iya, skincarean Skincare 50 juta, ganti kulit lo bisa bukan sekedar perawatan lo. itu rencana mau ku kontenin jing lucu jing. Iya ya. Iya lucu jing. Itu bisa setahun loh. Ya Allah lucu banget ya. Aduh lucu banget tuh aku mau ku kontenin tuh. Iya, before and afternya. Nih bro, weh, perawatan. 50 juta. 50 anjir. juta, gokil. Iya. Pindah kos mau pindah? Nggak akan. Nggak akan. Nyaman di Kosderet cing. Baru tadi malam tuh, lagi ngumpul semua. Ko Frimawan, Ko Erwin, terus Nope, yang lain lah. Iya. Ngomongin pindah nggak nih, gini. Jadi semua sepakat kalau keharmonisannya masih kayak gini akan tetap di sini gitu. Kecuali nanti ada yang menikah pindah terus dirasa udah nggak kayak dulu lagi, udah memang saatnya untuk pindah. Ya siapa tahu saat lo cepet. Belum tahu sih, tapi kalau saat ini sih Nope, sayang sama Nope aku. Sayang banget sama Nope, cing. Nope saya nggak? Enggak. Nope di situ? Di situ. Emang di situ. Iya. Ini ada orang bilang lo jangan bikin janji saat lo seneng banget atau saat lo sedih banget.
sama-sama hakim tuh katanya harus menjaga kondisi batinnya itu tenang-tenang aja, nggak lagi seneng, nggak lagi sedih untuk memutuskan sesuatu gitu. Karena biasanya itu janji emosi. Orang bilangnya janji bui lah. Janji rehab, janji bui itu adalah janji-janji kondisi tertekan. Ntar gua akan gini nih, tapi kan kondisi lo lagi begini. Sama aja lah gini. Oh, jadi mending nggak usah diputusin langsung ya, slow aja ya. Pada satu saat lo ada di momen dimana lo harus meninggalkan Coast the Red, jadi lo nggak terbebani dengan janji gitu. Oh benar, berarti jawaban tepat tadi bukannya nggak akan, tapi tadi malam baru diobrolin tergantung sama keharmonisan ini. Iya. Anak-anak juga sepakat itu sih tadi malam. Iya. Karena sekarang lagi bahagia banget, Cing, ngerasa personil di Coast the Red ini punya nemu jalannya masing-masing gitu. Betul. Yang waktu awal saya datang itu lagi merintis semua se-Indra Frimawana juga. Iya. Kan dia baru lama banget di Bali. Iya. Balik ke Jakarta tuh mulai dari nol lagi kan. Iya. Sampai yang bikin konten sama aku yang Iya. itu bener-bener merintis dari nol. Nope juga setelah Suci juga masih terseok-seok kan waktu itu. Jadi bener-bener merintis dari nol. Nah, di momen sekarang ini lagi di jalannya masing-masing gitu. Jadi kayak ngerasa pas ngumpul lagi, aduh kita dulu kayak gini ya gitu. Karena keharmonisan ini nih kita sekarang di posisi ini gitu. Oke. Nah kalau yang lo ngerasa yang membuat lo jadi juara tuh apa, Yon? Berkumpul sama orang solehnya doang atau karena Abdur tuh udah menganalisa lewat nonton aku, Cing. dinding-dinding goib. Nonton. Lucu banget. Nah, ini kan udah final, Cing. Iya. Cing Abdul jagoin siapa sih, Cing? Gautama. Faktornya. Faktornya. Bagusan dia, Yon. Iya. Gue selalu bilang kalau tidak ada yang istimewa kejadian di grand final itu Gautama jadi juara. Tapi kan ada yang istimewa, Gautama ngeblank. Bukan lo yang bagus ya. Lucu banget. Aduh lucu banget, Cing Abdul. Ya Allah. Iya, gue selalu ditanyain tuh kalau di depan kamera gue bilang gue nggak akan jawab karena gue masih jadi juri. Ya. Tapi di ini gue pasti bilang kalau tidak ada sesuatu yang istimewa, maksudnya dilihat dari track recordnya Gautama masih bisa. Tapi kemarin kan ada yang istimewa. Iya. Gautama ngeblank itu. Nah, makanya Tapi kan itu Gautama nggak ada hubungannya dengan penampilan lo jadi bagus. Tapi maksud gua gini. Tapi di luar Gautama ngeblank, penampilan lo bagus sehingga bisa mengungguli Gautama yang ngeblank gitu. Ngerti nggak? Iya, maksud gua? paham. Gue sih enggak ya. Kok bisa? Asal ngomong aja gitu. Tapi yang lawan ngomongnya ngerti, Cing. Kok bisa gitu ya, Cing? Iya. Gue Cing Abdul. Bahkan misiku di grand final ada mengimbangi, Cing. Biar nggak kalah telak. Iya. Misiku tuh karena udah ngerasa aduh, dari segi apapun nih sama Gautama jauh nih. Iya. Makanya misiku tuh aku bikin gimmick itu ya karena untuk mengimbangi, bukan untuk mengalahkan. Karena ngerasa aduh, yang penting grand final sukses lah gitu. Pada saat Gautama ngeblank, lo berbunga-bunga lo ya? Enggak, sumpah. Karena panik. Panik, sumpah. Aku di samping Gerald. Iya, Gerald. Malah aku dikasih beat sama Gerald. Aku nonton sama Gerald nih. Aku takut gitu. Karena aku takut ngalamin apa yang dia alamin Gautama. Iya. Jadi nggak ada sempat kepikiran seneng atau karena aku belum tampil, Cing. Kecuali aku tampil duluan, Gautama ngeblank mungkin seneng. Aku belum tampil. Kalau kayak gitu juga kan mati. Iya. Takut. Gerald, bahas Mas Yon. Kamu kayak gini. Tek. Kalian ngeblank ya? Enggak, ini ngepur Gautama. Biar imbang gitu. Matamu bilang. Tapi kocak itu. Gerald gokil Gerald. Cuman kalau Gerald masih dilakuin. Iya, kalau Gerald masih dilakuin itu. Iya, itu tuh mah gokil itu. Itu aku udah aduh. Enggak berani. Kalau mungkin skillku di atas berani lah. Maksudnya beatnya udah pasti kocak gitu.
Iya. Berani kayak gitu. Nanti pas setelah itu turun gimana, Cing? Iya kan? Iya kan? Iya. Tapi itu lucu banget itu. Sehabis lo nge-beat terus punchline ger gitu. Terus lama ngeblank. Enggak. Enggak. Ini ngepergotama biar imbang. Iya. Biar finalnya seru. Oh iya tuh Gerald ngomong biar final ngomong gini Mas Yon, biar finalnya seru katanya. Wah, tapi nggak berani aku. Gerald kocak Gerald. Iya. Ya tapi itu bisa jadi bumerang juga ya. Iya. Karena lo udah nyiapin sesuatu, kalau diselipin seperti yang di semifinal itu kan. Lo udah siapin sesuatu, terus ada yang lo selipin di luar skenario, akhirnya Buyar semua. Buyar semua, betul. Ditambah posisinya kalau peserta tuh gimana ya? Tekanannya gede kan, Cing? Iya. Aku kalau ditanya juri kan nggak pernah mau jawab. Iya. Mau ditanya Bang Komeng apa gitu nggak pernah mau jawab aku. Iya. Karena aku udah ngecobain di sebelum-sebelumnya, aku mencoba melucu, nggak pernah dapet. Jadi ya mending nggak usah ngapain. Iya. Biarin aja deh aku, ya udah jadi objek aja gitu. Iya. Daripada merusak suasana dengan yang kupikir lucu ternyata enggak, mending diem aja. Iya. Makanya gue bilang jawab lo Yon gitu. Karena emang lo nggak mau jawab. Iya. Lo segitu nggak menghargainya Komeng. Bukan. Cing. Dipelintir aja. Karena udah nyobain. Ini kan pasti butuhnya jawaban lucu nih. Iya. Tapi setiap ku jawab dengan jawaban lucu nggak lucu, Cing. Iya. Jadi takut. Daripada merusak suasana mending diem aja. Sebenarnya kalau itu kan itu adalah komedi jenis lain Yon. Itu komedi tektokan. Kalau lo ditanya kayak begitu lo nggak harus jawab lucu, lo harus jawab lurus, pasti Komeng ininya akan responnya itu akan lucu. Ya makanya kan beberapa kali aku jawabnya sesuai pertanyaannya dengan lurus-lurus aja kan. Iya. Itu di si MC biasanya wah lurus kayak gitu-gitu Ya, kan ya, MC-nya kan. Iya. Bang Hibzi itu. Memang apa namanya bukan kekurangan ya, tapi itu ciri khas anak-anak komik. Kalau ditanya tuh karena beban biasa ngelucu sendiri, jawabannya tuh harus lucu. Iya. Sebenarnya ntar di industri komedi yang lain itu nggak terlalu perlu. Oh iya. Nggak terlalu perlu. Maksudnya lo harus punya kelegowoan untuk lucunya di orang gitu. Iya. Tapi secara pertunjukan itu jadi berhasil gitu. Nah biasanya kan karena kita terbiasa ngelawak sendiri, jadi apapun yang keluar dari kita tuh omongan harus punchline kita ininya. Akhirnya terbebani sendiri juga. Bener. Belum tentu lucu juga gitu. Nah makanya kan aku kalau ditanya juri jawabnya lurus-lurus aja tuh. Ya. Pertanyaan The Wardrobe, gitu-gitu aja. Aku nggak berani yang aneh-aneh. Iya. Biar Bang Komeng lah siapa mau ngelawan Bang Komeng bro. Lucu banget ya dia. Lucu banget Bang Komeng, ada terus. Emang. Dan final itu tuh membekas Cing. Yang ini nih, apa tuh yang aku pakai jas warna kuning? Ini tukang sulap nunggu honor. Ya Allah. Lu kan tukang sulap nunggu honor Ya, aja. lucu banget itu. Iya. Terus dia apa siapa dibilang kayak bandeng telat? Apaan bandeng telat? Aduh itu bandeng telat. Sama ini, apa namanya? Samsu Gold. Samsu Magnum itu si Rigen. Anjing lucu banget itu. Samsu Magnum. Anjay. Yono kayak Samsu Magnum katanya. Ya. Lucu banget itu. Cing Abdel bro. Ada gerder. Dipuji sama MC. Keren. Tai. Cuman Cing Abdel yang berani. Enak banget orang punya power ya. Kan pasti dia edit. Iya. Lucu banget Cing. Cing Abdel tuh yang nih teman-teman yang nggak nonton di Usmar Ismail itu. Cing Abdel tuh yang mulai ngomong anjing. Cing Abdel tuh. Kan dia edit. Lucu banget. Kaget bro Cing Abdel ngomong bro. Aduh. Iya Pak Jarwo juga lucu. Pak Jarwo juga lebih gila lagi. Iya kalau ngobrol sama anak stand up pasti ger dia. Karena kita kaget, biasanya kita nonton di TV kan komedi tektokan gitu kan Cing. Iya. Nah dia ngebawa ke tongkrongan komik, aduh lucu banget bisa ngimbangin. Iya. Lucu banget Pak Jarwo. Juara 1 Suci X Yono Bakri. Proyek paling dekat apa? Lucu Fest bareng. Iya, komedi cerdas. Komedi cerdas bareng Gautama. Iya. Lo Soundrenalin main. Adrenalin. Gokil. Adrenalin. Hari? Soundrenalin itu 26, Lucu Fest 27. Anjay. Anjay.
Alhamdulillah rezeki. Gue 26 juga, ntar gue mau nonton lah. Adrenalin. Iya, ntar gue Pakai materi juri. suci aku ya. Iya. Ya waktu Cing Abdel main di Jambore. Eh, Itu aku di atas. Terlalu ngotot nih. Balas dendam. Aku sama siapa ya? Sama anak suci juga tuh. Iya, iya. Kita sekarang jadi juri gitu-gitu. Sosokan gitu. Sosokan gitu. Iya. Pekerjaan juri itu yang paling enak. Kita tuh dibayar untuk menikmati tertawa. Udah gitu bisa sok-sokan. Tapi nih Cing, sepanjang suci kan komentar dari juri Bang Radit dan Cing Abdel kan yang ngotot-ngotot itu ke aku kan Cing. Iya. Itu tuh kupikirin terus Cing. Dan aku masih belum nemu apa Di sebelah obatnya mana? ini. Oh, tapi lo ngerasa itu? Ngerasa. Oke. Misalnya aku tonton ulang nih, tapi pas stand up nggak ngerasa. Iya, pasti. Pas lagi stand up, ya udah yang terbaik aja gitu. Iya, Pas nonton, oh di bagian ini, Ah. di bagian ini, gitu kan. Tapi pas perform, kayak ngelakuin hal itu lagi, padahal udah dari segi set, segi materi, oh nih kesalahan nih jangan sampai diulangin lagi gitu. Iya. Pas perform kayaknya gitu lagi. Gitu lagi ya? Iya. Tahu deh tuh kenapa tuh. Kenapa tuh Cing? Gua gak ngerti deh. Tapi kalau performnya lucu, kalau ada yang kayak gitu termaafkan. Iya lah, pasti lah. Kalau lucu mah mau ngapain aja juga termaafkan. Kalau lucu berarti emosi lo pas. Itu tuh. Kalau jadi nggak pas, jadi nggak lucu. Kadang-kadang Ah. perasaan emosi sama ini sama dah. Ah. Tapi kok yang ini dibilang nggak pas ya? Memang hasilnya nggak lucu aja. Iya. Jadi kayak nyari salahnya. Iya. Kayak karena harus nyari salahnya dong. Iya, jadi. iya. Supaya itu nggak ke ulang-ulang lagi. Benar. Karena kalau kita nonton kan lo pasti tahu lah ada efek mirroring dari penampil sama yang nonton. Benar. Jadi apa yang kita rasakan nih sebagai penonton itu kayaknya kemungkinan besar dirasakan oleh Penampil. penampil. Nah, itu Gugupnya, bahkan pada saat penampilnya nggak ngerasa, kita bisa ngerasain nih gugupnya orang, terus jeda-jedanya si Gautama yang Kelamaan. bikin kagok gitu, termasuk sama energi lo yang berlebih, kita nonton tuh ngerasain. Iya, Waktu iya. lo ngelakuin memang mungkin nggak sadar, Nggak sadar. tambah nggak lucu lagi. Tambah nggak lucu. Materinya memang nggak lucu kayaknya Cing. Iya. Beneran dah. Aku misalnya dikomentarin Cing Abdel kayak gitu ya dalam hati ya. Emang materinya kurang Cing. Dalam hati gue tuh kayaknya. Iya. Tapi mungkin kalau dibawain dengan emosi yang pas, itu bisa jadi lucu kan. Oh iya bisa jadi ya. Lo kan udah sering puterin open mic. Ada satu di sini kena, di sana nggak kena. Nah bedanya Cing, Iya. ini Gautama juga sepakat nih. Oke. Suci tuh kayak punya dunia sendiri. Oke. Materi yang lucu di luar, itu belum tentu lucu di Suci. Yang bikin aku bottom 3, materi tentang ojek yang dibilangin, enggak bro, aku udah ngomong sama Bang Gilbas. Iya, Gilbas Premisnya juga ngomong, sama, iya. lariannya beda gitu. Iya. Yang banyak orang ini materi Gilbas nih, aku udah ngomong sama Bang Gilbas, enggak. Nah materi itu udah aku pakai kerja, udah aku pakai keliling, pecah terus Cing. Di Suci nggak kena. Kenapa karena menurut lo? Karena memang Suci tuh punya dunia sendiri gitu. Nah Frimawan juga ngakuin itu. Materi-materi di Suci tuh kalau dibawa keluar pun Gak masuk. nggak akan masuk. Kayak semua materi kompetisi di keluar juga kemungkinan nggak akan masuk. Biar yang ngebahas nggak yang luar ya, bukan Iya, kompetisi ya, iya. tetap nggak masuk. Iya. Itu tuh kayak punya universe sendiri Suci nih. Iya. Ditambah pas media visit sama Kompas kan, diajak keliling ke Gen terus kemana gitu. Disuruh stand up, aku pakai materi itu, pecah. Aku ngomong sama orang Kompas tuh kan pecah, aku bilang. Iya, Emang di Suci tuh beda. Iya. Karena penontonnya memang beda. Penontonnya udah ada di kayak gini deh. Contoh, kemarin waktu one liner si Jerry keluarin handphone cuman ngomong sehat bro aja orang ketawa. Karena konteksnya tuh semua orang yang hadir di situ tahu. Semua orang yang hadir di situ tahu gitu, dan konteksnya dapat sehingga jadi ketawa. Iya. Termasuk untuk dengerin sesuatu yang udah sering dibahas sama orang lain. Benar. Ojek, knalpot motor, itu sesuatu yang udah sering mereka denger. Makanya di situ biasa aja. Biasa aja jadinya. Gitu. Ditambah orang banyak nih komik senior juga bilang nggak sukanya dari Suci season 10 adalah meta banget pembahasannya. Iya, meta tuh apa sih, gimana sih maksudnya? Maksudnya tuh ngebahas internal kompetisi, di backstage gimana, di karantina gimana. Itu ada sebagian komik senior yang bilang, kok gini materinya gitu.
nggak bisa memperluas pasar stand up yang orang nggak ngerti stand up nggak akan relate sama materi ini gitu. Iya, iya, iya. Kayaknya setelah ku analisa kan pertama awal-awal pakai materi luar aku Cing. Iya. Materi Gojek, Iya. tipis-tipis kan. Iya. Standarnya di Bonar. Iya. Bonar yang ngebangun itu tuh, yang meta-meta dari dia audisi sampai yang nilai tertinggi. Jadi aku ngomong sama Kuku, sama anak-anak lah, ini kalau nilai tertinggi lagi Bonar, minggu depan kita meta semua nih. Bang Kuku nggak ngerasain. Iya, 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 iya. Nah terus ditambah ada yang Bang Panji bilang, kan orang zaman sekarang nggak ada yang nonton stand up, Iya. maunya nonton Cing Abdel, Iya. maunya nonton Banji gitu. Nah kayaknya orang yang datang ke Suci pengen nonton Suci gitu. Iya. Jadi yang pembahasan-pembahasan di Tentang Suci yang dapat gitu ya. dapat. Iya, iya. Itu alasannya teman-teman kenapa kita internal jokesnya. Iya. Tapi kan itu memang ditujukan untuk kompetisi. Iya benar. Si Suci ini kan kompetisi. Ya mungkin kalau di pertunjukan stand up terus lo bawain yang kayak gitu ya memang nggak ngeluasin pasar. Benar. Tujuan lo ada di situ bukan untuk memperluas pasar stand up dong. Oh. Lo untuk juara di acara itu. Di kompetisi ini gitu. Iya, kalau itu dijadikan barometer bisa narik penyuka stand up ya enggak. Kurang pas, bukan iya, tempatnya iya. gitu. Iya. Bukan tempatnya juga sih. Oh, benar. Iya. Gimana caranya bertarung di malam itu gitu. Ya? Betul. Oh, benar. Lo belum tidak pada posisi untuk memasyarakatan stand up di situ. Kalaupun ada impact-nya mungkin ya. Tapi Iya, kan lo ada di situ untuk juara di situ. Ya apa yang bisa dimakan di situ lo makan. Itu yang dilakuin. Itu yang dilakuin. Iya, Toh lo coba yang di luar juga ternyata nggak dapet. Nggak dapet gitu. Iya. Komeng waktu awal pertama karena dia memang jarang banget ngelihat Nonton stand up gitu. Dia belum tahu nih lucunya di mana nih. Oh, Udah iya. si Aldi ngomongin Ari Brata. Ari Brata siapa sih? Segala macam gitu Oh belum iya, dapet. si Irfan ngomongin Ebel. Ebel siapa gitu. Tapi di pertengahan ini dia udah tahu nih semua. Konteks stand up tuh seperti apa gitu. Makanya dia dapat di tengah, Iya. ngerti. Ketawanya juga udah lepas gitu. Karena konteksnya dia udah dapat di Suci itu gitu. Iya. Ya emang tugas lo untuk juara ya. Apapun yang bisa lo angkat dari juara ya di situ dimainin. Iya benar. Tugas setelah Suci X memasyarakatkan stand up. Itu sih gua salah-salan aja itu. Tapi masuk Cing. Tapi masuk. Bisa bro. Bisa. Kan orang kayak Primawan lucu banget dah. Jangan sering ngomong asal-asalan kan Cing. Di konten itu tuh. Iya. Ada yang ngertiin Cing. Primawannya marah. Nggak gitu kok. Maksudnya nggak gitu ya. Iya. Emang ngomong sembarangan aja ini. Iya. Tapi beban lo memang harus pasti akan lebih berat. Berat. Karena lo membawa titel juara ya. Kalau nanti lo di luar Suci standarnya tidak sesuai yang di ekspektasi orang-orang ya, lo membawa nama buruk buat stand up. Gedenya nih Iya loh, ini stand up ada di pundak lo. Iya, sampai ada lagi Suci berikutnya. Wah, lama lagi. Iya. Kejeda pemilu lagi. Jadi nasib kualitas stand up nih Wih, ada ditambahin di lo. lagi kualitas. Iya dong. Citra stand up sebagai komedi itu ada di pundak lo sebagai juara. Bukan di Gautama, bukan. Orang lo yang juara. Iya. Iya, kan lo udah yang paling lucu. Aku jawab paling beruntung. Iya, tapi jadi lucu. Beruntung lo, sehingga keberuntungan lo membuat lo paling lucu. Nah, lo tampil nih. Juara 1, Suci X, ngebom misalnya gitu. Bagaimana perasaan Kompas? Bagaimana perasaan juri-juri yang udah memilih elu? Bang Radit, tolong. Bagaimana perasaan 1000 orang yang nonton di Balai Sarbini yang udah dapat izin dari Sarlaki? Wes. Ada di elo, Yon. Ada di elo, Yon. Keren. Dibocor. Wajah Paski. Bahkan dijempolin semua ya. Semua jokes dijempolin. Ya, gitu. Keren. Kita nilai apa? Iya.
Ya nih jalanin aja lah Cing. Iya. Jangan terbebani dengan semua itu, lo Iya. jalanin aja. Fokusnya juga ada suci atau nggak suci juga aku tetap mikirin setiap hari gimana berkarya yang aku suka gitu aja sih. Iya. Maksimal pokoknya konten ya maksimal, kalau ada undangan stand up ya maksimal gitu. Apapun hasilnya. Follower udah bertambah? Follower bertambah tapi nggak banyak kayaknya. 7.000-an kayaknya. Bertambahnya? Iya 5.000-an lah kayaknya. Aku masuk awal-awal tuh udah 42 apa 41 gitu. Sekarang udah 50-an lah. Hampir 50. Iya. Nanti setelah ini tayang, Teman-teman, aku bersahabat sama Gautama, sumpah. Nanti yang datang nyerang semua. Kena lagi mental. Ke psikolog lagi, kasihan psikolognya. emang berteman baik sama Gautama? Aku sih ngerasanya gitu ya, nggak tahu kok dia. Iya, dari lo nya aja dia ngerasa Iya, lo. aku ngerasa. Aku tuh gampang sayang sama temen, Cing. Oke. Dari dulu bahkan sempet ngikutin kata temen tapi orang tua nggak ku dengerin. Dulu waktu zaman-zaman nakal, zaman-zaman mabok di tongkrongan gitu. Durhaka ya lo ya? Bukan durhaka. Ya sempet waktu itulah. Maksudnya mindset anak muda tongkrongan gitu, Cing. Iya. Kalau bisa temen bilang ini ku ikutin, tapi kadang-kadang sama orang tua ngelawan gitu. Sampai ada temanku yang dewasa, dia anak slankers, dengerin lagu slang yang Bimbing bilang mau senakal apapun tapi yang penting jangan ngelawan karo mboke. Nah itu udah mulai dari situ udah ke orang tua. Lo nggak ngelawan sama orang tuanya Nggak. Bim? Bunda. Patahannya gila, tidak tertebak. Jadi saat itu lo jadi berbakti ke Bunda Ivet. Bunda Ipet. Iya. Aduh, lucu banget. Bunda Ipet ke potlot. Lo berapa banyak orang yang bangga sama lo nih? Gamael yang pernah lo roadmanin. Iya. Pasti bangganya Iya. Pembuka jalan Pak Gamayal. eh, Awal-awal. Di Data- sini tahun lalu, Jing. pas Gamael kesini ya? Iya. Nemenin dia lapor Pak. Eh, Sekalian kesini. Aku ngubungin Bang Ramano. eh, Bang, ini aku roadman Gamayal. Ini kami udah di sini nih, gitu-gitu. anjay. Terus sekarang roadman lo adalah Ilham. Ilham apa? Irfan. Anjay. Ganti-ganti sih aku Cing. Anak-anak siapa yang free aja. Anjay. Artis baru. Iya Bang. kalau Ardit free ya Ardit gitu ya. Emang Cing Abdel mau? Siapa tahu Cing Abdel lagi nggak syuting anak sekolah. Iya. Aduh kocak bener sih kalau Cing Abdel yang jalan. Sondre Cing. Iya. Sondre ntar ininya ya, kan gue tanggal 26 juga. Ya ntar gue belaga jadi roadman lo. Aduh, kontennya lucu banget sih. Nyiapin mic lo ya. Wis. Memastikan mic lo enak dimonitor sehingga penampilan tuh ya. Sama kalau dari bawah liatin Cing, kalau kayak gini berarti jangan terlalu ngotot. Oke. Kalau gini gas. Oke, ntar gue lihat ya gini. Iya. Wih. Ntar begitu bagus cuy. Aduh. Kocak bener Cing Abdel. Hidup ini memang tak terduga ya. Tak terduga, Cing. Tak terduga. Betapa lo sering dulu dibully oleh orang-orang sebagai bahkan propertinya stand up Indo. Lo pernah ada dalam fase hidup itu ya? Iya. Nah, sebenarnya materiku di Grand Final lebih jauh ngomongin itu, cuman karena durasi jadi banyak kepotong. Oke. Kayak aku ngomongin tahun lalu siapa, aku ini cuma asisten komik Erwin. Ya. Di open mic tuh aku keluarin semua, Cing. Oke. Kayak tahun lalu tuh gaji tuh bahkan nggak pantas disebut gaji gitu. Uang transport segitu doang, karena memang cukup dipakai buat bensin. Oke. Makan sama kosnya ya udah nanyain komik udah makan belum Bang gitu. Aku yang beli 2 Oh. gitu. Jadi properti stand up Indo disuruh apa aja sikat. Itu tuh lebih keluar di situ waktu open mic aku keluarin semua. Oh. Jadi sebenarnya di Grand Final tuh bener-bener isi hati, makanya pas terakhir stand up itu kayak emosi banget Cing. Apalagi dapat tawa yang kayak gitu udah lepas saya udah. Iya. Kalau ada orang yang memang nggak bisa disebut satu persatu sih,
siapa yang lo pengen ucapin terima kasih? Waduh, nggak bisa, banyak banget Cing. Banyak banget ya? Banyak banget. Karena aku tuh komik yang bukan lucu karena penulisan, karena suka ngobrol. Jadi misalnya tema apa nih? Aku setiap ketemu komik ngobrolin itu. Aduh, pusing nih aku nih. Tema ini keluar dia. Catet. Nanti udah ada nih bahannya yang kutulis, ngobrolin ditambahin. Iya. Karena waktu seminggu kan pendek banget nih kalau mau mikir sendiri. Jadi aku modal kayak banyak orang nggak tahu yang aku kebonar Ya. yang nyebutin kata Ya. itu dari Aldi Gunawan idenya. Ngobrol sama Aldi, ini materiku gini itu bisa tuh masuk yang kata itu tuh dari Aldi. Ya. Jadi sebenarnya yang hebat tuh ya teman-temanku ini Cing. Aku ini cuman berani ngomong aja nih, ngajakin ngobrol gitu. Premis berserakan di sekeliling lo tinggal nyomot-nyomotin gitu ya. Jadi aku cerita, aku punya ini nih, ditambahin sama dia, tambahin. Nanti yang masuk di aku komedinya, aku catet. Kalau nggak masuk ya udah taruh dulu gitu. Pulang ke Samarinda kapan terakhir? Kemarin pas Pas jeda. lagi bikin VT itu? Heeh. Oke. Lucu kocak Jin. Sebenarnya ada aku bahas gitu. Kenapa sih kalian tadi ketahuin bapakku ya? Cuman karena final Cing, jadi aku nggak berani aneh-aneh. Kalau show itu aku bahas tuh Cing. Iya. Bapakku pemain ketoprak Cing dulunya. Seniman banget dia. Oke. Di Samarinda. Ada ketoprak? Karena Ada komunitas Jawa di sana? Oke, ya. makanya kayak pemain ketoprak gitu. Makanya dari seni kayaknya dari orang tua. Iya. Makanya kocak bener bapakku. Looknya udah kocak. Begitu lo hubungin gimana responnya? Lo ngelapor gak sih, Yono juara nih gitu? Ya, Terus? teriak-teriak sih di rumah. Alhamdulillah Cing. Itu momen dimana aku bisa bikin bangga orang Bangga. tuaku ya. Selain wisuda. Kayaknya momen dimana bapakku bangga sama aku tuh di juara 1 ini sama pas wisuda. Iya. Itu aduh, kayak ini orang yang hujat aku nih nggak peduli Cing. Udah nggak peduli, yang penting mama bapakku bangga udah. Iya. Tapi kenapa nggak lo ajak waktu itu ke show final? Aku yang ngelarang, kayak orang TV, kayaknya Kompas pernah nawarin apa ya, aku nggak mau. Karena takut ngeganggu akunya, Oke. banyak pikiranku malah gitu. Kalau mereka hadir di sini. Kayak ntar bapak-bapakku gimana ya, apanya gini. Sekarang nih lagi asing apa enggak gitu-gitu Cing. Jadi lebih baik di rumah aja nunggu kabar, nanti kalau ada hasilnya, kuinin ke orang tuaku gitu. Anak-anak komunitas ya emang dukung lo ya? Ya, jadi malam itu dipetakan sama anak-anak kan, kalau yang komunitas, dukungnya aku. Oke. Penonton awam, Gautama. Ardit yang kocak, Ardit sama Frimawan, tapi banyak juga komik yang dukung Gautama. Ya. Dengan alasan dia lebih butuh. Gautama. Juara satunya. Kalau aku katanya tuh di luar Suci juga udah bisa ada karir lah gitu. Iya. Nah Gautama nih yang harus dapat ini banget gitu. Jadi lo mau kasih hadiahnya ke Gautama? Enggak sih, Cing. Mobil? Wah, Cing. Yang 50 juta? Oh. Yang perawatan ambil dah. Kalau mau perawatan. Iya. Kalau yang duit, Bentuknya cash ya? Iya. Mana mama aku minta pulang ke Jawa. Pakai 50 juta itu cukup lah. Cukup. Aku udah janji juga, tapi nggak cuma juara 1. Pokoknya selesai Suci, aku memang mau, mamaku udah kangen banget sama bapaknya kan. Ternyata masih ada kakekku di Jawa Cing. Aku baru tahu. Ternyata? Iya. Lo baru tahu? Baru tahu. Kukira udah meninggal. Karena mbahku tuh terakhir yang cewek meninggalnya di Samarinda. Oke. Waktu aku udah merantau. Nah, aku kira udah habis keluarga di Jawa. Karena udah rumahnya dijual yang di Jawa. Oke. Mbahku tinggalnya di Samarinda. Nah, mamaku cerita kemarin pas pulang, mama pengen ketemu bapak. Lah, masih punya mbah? Masih. Jadi nanti mau minta duit buat diiniin. Gue bilang iya nanti selesai kompetisi ya. Juara 1 atau juara 2 tetap aku kasih gitu. Alhamdulillahnya juara 1. Iya. Dua-duanya lo bawa ke sini? Ke Jawa Cing, bukan ke Jakarta. Oh, bukan ke Jakarta? Bukan, ke Jakarta. Lo nya ke sana tapi? Iya, nemenin mereka ke Jawa. Bangga banget kali ya orang tuanya Yono ya? Alhamdulillah Cing. Keluarga berapa orang sih? Saudara? 4. 4. Kakakku, aku anak kedua, adikku cowok, adikku cewek. 5 sama lo?
4, Cing. Aku kan 2 tadi. Iya. Oh, gimana kalau kakak adik lo gimana ininya? Dia bangga banget karena dia tahu prosesku dulu di sana gimana gitu, Cing. Apalagi adekku ya. Adekku kan satu kamar sama aku dulu. Dia tahu di poster-poster itu ini aku nulis materi gitu. Jadi dia terharu banget gitu. Aku bisa dapat mimpiku gitu. Terus adekku. Emang di poster-poster apa? Ada kayak tulisan-tulisan gitu, pengen juara suci. Ada tuh lo tulis? Ada. Wah itu berarti benar tuh, law of attraction. Apa itu? Iya, hukum sesuatu kalau lo, apa ya namanya ya? Pokoknya ada gitu lah, afirmasi gitu. Di kos juga gitu, Cing. Kan Lo tulis juga gitu? Kalau yang nonton YouTube-nya Bang Radit, di dindingku tuh penuh tulisan-tulisan gitu, Cing. Pengen itu. Apa sih namanya yang kertas kecil-kecil tuh, Cing? Note apa? Note kayak gitu tuh. Apa namanya? Apa sih? Post-it. Post-it. Iya. Itu misalnya abis ngobrol sama Cing Abdel yang kita kemarin, Cing Abdel bilang kekurangan adalah kelebihan belum tahu cara menggunakan, itu kutulis. Terus kreatif itu kutulis. Cuman satu yang susah berat banget aku nulis itu juara suci, Cing. Tapi lo tulis akhirnya? Akhirnya aku tulis. Kenapa berat? Karena pas ke Jakarta ngelihat komik-komik, waduh sangar-sangar semua nih. Kayaknya nggak pede dah sama skill stand up. Tapi namanya juga mimpi. Iya. Akhirnya aku tulis juara suci, aku tempel. Di antara semua kertas itu yang paling minder tuh juara suci itu. Tapi berhasil. Alhamdulillah kesampaian. Gue juga percaya tuh kayak begitu tuh. Waktu gue belum punya mobil, kerjaan gue itu ke bengkel, showroom gitu. Bahkan ke bengkel? Ke bengkel, showroom, terus gue ngeliat majalah-majalah mobil. Gue robekin itunya tuh. Salah satu halamannya gue tempel di langit-langit. Supaya bangun tidur, mau tidur gue liatin aja itu mobil itu. Gitu. 4 bulan setelah itu gue berhasil langganan majalahnya. keren. Majalahnya doang. Keren. Gokil. Senang itu wartawannya itu. Aduh, kalau banyak orang pemimpi kayak gini kita kaya sih. Iya. Afirmasi. Selain si Lucu Fest yang paling dekat apa? Paling di TV lain? Nah, gara-gara suci kayaknya, Cing. Anak sekolah tuh saya ditawarin berapa kali, Cing. Banyak banget. Awal-awal suci, masuk suci. Itu kan Senin, Selasa, Rabu karantina. Sisanya kan aku masih ngambil kerjaan di TV. Cuman kebanyakan bentrok Senin, Selasa, Rabu. Iya. Jadinya aku bilang aku nggak bisa sampai sekarang nggak ngubungin lagi. Anak sekolahnya sudah bisa sekarang. Jadi apa kira-kira di anak sekolah ya? Nggak tahu, Cing. Jadi Banyak. murid lah. Jadi nggak tahu jadi apa. Tapi mau sekarang kalau di calling? Dari dulu mau, Cing. Cuman waktunya kan dulu Anjay. nggak ada. Sekarang udah free. Tim kreatif Trans TV, Trans 7. Lo udah free tapi dianya mawan nggak? Nah, aku sempat ngomong. Free mawan. Aduh, nggak. Lewat gitu aja lo, kurang bisa TikTok lo. Nggak nangkep lo. TikTokannya kurang. Nggak, ini anu nih, apa namanya? Yang di SpongeBob. Ini kan spesialis komedi ku gini-gini doang ya. TikTokan nggak kuat. Iya. Tapi terbuka kemungkinan semakin besar. Iya, Cing. Semakin besar, tinggal menata hati kayaknya nih lo yang perlu gitu. Iya, aku mental sih yang kacau. Iya. Makanya ngobrol-ngobrol gini seneng, Cing. Insight Ya, baru. gue enggak sih. Iya. Lo salah satu di video gue di YouTube tuh ada tuh orang itu terus. Yang? Nemu nggak man? Coba. Yang komennya tuh Jelek. tentang elu. Jadi di video apa aja komennya tentang elu. Dan dia mempertanyakan gue, kok Yono dilolosin sih gitu. Iya. Gitu. Dia dikasih daftarnya nih. Nyolong beat ini. Oh, tahu aku. Tahu kan? Kirby. Oh, baca juga. Baca. Di setiap yang ada bentuk mukaku itu dia komen. Ada dapat gak, Man? Kirby. Ini bukan masalah selera ya, ini fakta katanya gitu. Iya kan, Cing?
Iya. Ada sekitar 7 item nih dosa lo yang harusnya nih satu aja diambil, sebenarnya lo udah nggak boleh lolos gitu. Karena ini fatal banget menurut dia. Iya. Menurut dia. Bahkan di satu video tuh mungkin 3 kali dia komen itu. Dapat gak? Gue bilang nih orang nih sebegitu bencinya sama Yono. Apakah ini Gautama? Gue bilang gitu. Biar dibaca Kompas. Aku memperhatikan kalimatnya, Cing. Kalau ada yang kebalik-balik berarti Chris tuh. Susunan katanya nggak tepat, Chris berarti nih. Iya. Tapi balik lagi, lo adalah juara suci 10. Dimana Emang ngasih beban stand up komedi Indonesia tuh ada di lo semua. ya, Cing. Bagaimana warna stand up komedi Indonesia, bagaimana kualitas, bagaimana harga dari sebuah stand up komedi itu ada di lo. Ya nantinya ke depannya akan kubuktikan kalau stand up comedy memang berkualitas, Cing. Capek aku merendah dihina terus. Salah satu kebingunganku juara itu, Cing. Ini sikapnya mau jumawa perendah hati ya? Kok rendah hati disikat orang, jumawa dibenci. Jumawa apalagi ya. Udah rendah hati aja disikat orang ya. Yang penting lo nyamannya gimana, Yon. Udah nggak usah pikirin orang lain. Pikirin orang lain ya? Iya, lo kan hidup bukan memuaskan orang lain. Lo mau memuaskan diri lo sendiri. Hidup itu nggak usah berlomba sama orang lain. Kita berlomba sama diri kita kemarin. Apakah kita bisa lebih baik dari diri kita yang kemarin? Udah cukup. Ini beneran nggak nih? Beneran dong. Nanti dibilang gua juga ngasal. Iya beneran ngasal itu. Gokil, kualitas pelawak senior. Aduh bro, kok bisa ya? Langsung kepikiran gitu ya? Gokil. Iya. Pantas aja dapat komedian terfavorit. Ah ya, ini gue bacain ya. Dari benar Kirby namanya lu, berarti emang masuk di lo ya. Kirby, sayang sama Kirby. Iya. Di konten gue sama Beler. Cing Abdel dan Beler, kok Yono bisa masuk final? Padahal Yono komika maling. Komika maling. Iya. Komika maling ya. Oh ya dua profesi jadi satu. Iya. Tapi ini dari antara ini ada yang menurut gue lucu ya. Satu, Beat ngelayanin Koko punya Nopek. Oke. Yang mana sih itu ngelayanin Koko? Yang ini di depan orang Cina ini, bawahnya pengen ngelayanin aja. Oh. Itu beatku ku kasih Nopek. Iya. Ketika Nopek kebingungan stand up di somasi. Iya. Aku yang nemenin, ku kasih ini Nop, biar awal ger ini. Dan itu ketika open mic, aku bawain itu untuk memecah suasana gitu kalau Oke, Kirby itu materinya materi Yono. Oke. Udah satu, udah aman ya. Oke, aman. 2, Beat Ojek punya Gilbas, tadi udah dijelasin. Ya. Bukan, itu bukan punya Gilbas. Act Out punya Bonar. Act Out yang mana sih? Tapi itu memang ku ambil pas Bonar tidur, Jing. Iya. Blackout punya Bonar. Memang Ini gua ambil itu blackoutnya. Yang mana sih yang Bonar? Itu kan yang itu kan? Yang tidur Iya, itu kali. Iya, itu cuma lo lagi set up. Iya. Iya, itu lo lagi set up. impersonate Bonar. Iya, benar. Oke. Kirby ya. Keempat, Beat Ani kecelakaan jadi nggak close mic punya Coki Pardede. Coki Pardede. Ini aku ngomong di tema. Aku bilang ya itu model ngobrol tadi. Ya. Jadi premisnya dari Coki Pardede. Oke. Ini premis ini bagus nih kamu bawa. Iya. Ku kembangin, ku bawain gitu. Ya, oke. Beat ganti lirik punya Wawan Cikuk. Ini set up. Ya, set up. Cuman ini juga udah dikritik sama Radit ya. Tapi dia maksudnya itu untuk set up Iya. Kirby gitu. Nah itu tapi memang nggak kebawa yang dari akunya, Cing, karena waktu. Ada kan lo? Ada, tapi yang kedua nggak sempet ngebawain. Kayak yang Diedit gitu maksudnya? Akunya yang nge-skip karena waktunya udah habis. Oh, lo kan bawain yang Mengko Polhukam. Itu tayangan ada? Ada. Oke. Yang 6 nih yang kocak. Nyolong konten Cing Abdel.
Kenapa itu jadi pertimbangan? Ini siapa udah dia gedek sama lo nih, lo harus cari ini siapa dan kayaknya lo harus minta maaf sama dia dah. Lah enggak juga ya ngapain? Iya. Mungkin dia pernah menyakiti hati lo, lo pernah menyakiti hati ini. Yang ketujuh, manggil asistennya punya Rip Brata. So kamu tahu ya, Cing Abdul pernah gitu juga. Waktu jadi opener Diki. Iya. Stephen Wongso ya. Kocak bener Kirby. Iya. Tapi tahu nggak, dia adalah pemerhati lo sampai sedetil itu. Iya dong. Kalau dia nggak merhatiin lo sedetil itu, mana tahu dia ini. Ya, benci sama cinta tipis kan Cing. Iya. Nah, ini kan dibencinya udah pasti dong. Iya. Gak usah menghibur aku Cing. Dia menghabiskan energinya untuk nontonin lo. Jadi inget katanya Mayweather aku Cing. Anjay, petinju. Tiba-tiba ke petinju. Dia ngomong apaan? Emang dia stand up juga? Mayweather keren bro. Dia bilang dia tuh sengaja di kelakuannya kayak gitu. Oke. Dalam hal bisnis. Karena orang datang ke pertandingannya ada dua tipe. Okay. Orang yang pengen lihat aku menang atau orang yang pengen lihat aku kalah. Yeah. Dua-duanya menguntungkan aku. Dan aku akan bertahan supaya ini kayak gini terus biar aku makin legit. Oke. Gitu. Nah, hubungannya sama lu? Ya itu, impact-nya kebaikannya ke aku juga. Oke. Misalnya aku bikin konten, ada yang nggak suka sama aku, dia nonton. Kan untuk nyari kesalahan lo ya? Nyari kesalahan. Okay. Kan jatuhnya di viewers juga jatuhnya. Iya. Oke, Kirby, teruskanlah. Kegiatan lo yang seperti ini. Dan terus perhatikan Yono. Bener. Siapa tahu bener ada kesalahan, itu menjadi sebuah kritik yang membangun buat Yono. Nah. Tapi di antara 1 sampai 7 ini udah terjawab ya? Udah terjawab. Nah, belum terjawab. Yang hohohihi gimana? Nyolong konten Cing Abdel katanya. Enggak lah itu. Enggak ada. Di dunia ini tidak ada yang baru, kecuali ada modifikasi. Termasuk Yono bikin hahahuhu. Itu. Tapi lo kenapa di take down? Waktu itu aku takut beneran Cing. Apaan? Takut Cing. Takut kenapa? Takut attitude sama Cing Abdel. Tai. Takut attitude kenapa lagi? Enggak, Cing Abdel bercanda waktu itu di hohohi pas baru balik. Kurang ajar Yono gitu bercanda gitu kan. Tapi ada beberapa delegasi yang DM. Tolol nih, hapus nggak lu, Cing Abdel marah tuh di menit ini gitu. Iya. Dipaus, dikirimin. Aduh, aku nggak ngomong sama Ali. Li, gimana Li? Nggak apa-apa itu, Cing Abdel mah santai gitu kan. Tapi aku takut Li. Aku hapus lah, gitu. Baru besokannya Ali kesini kan. Bilangin minta maaf sama Cing Abdel ya Li, bilang kayak gitu. Tapi sekarang bikin lagi aku udah Cing sama Gotama bikin. Iya. Hahu aja bikin. Lucu ya Hahu Cing. Iya. Kemarin kami sama Gotama bikin. Iya. Ya nggak apa-apa lagi. Iya gitu. Cing. Yono ini justru yang jadi pengganti gue di Hoi loh. 4 episode. Gue sudah bilang dari berbagai macam ini siapa nih Yono aja gitu. Ngabdur juga sama Yono ini memang ada kualifikasi. Dan potensinya dia untuk nyolong. Enggak lah. Nanti aku mau bikin konten kalimat. Aduh, Allahu Akbar. Ya. Kayaknya memang yang perlu di benahi adalah cara lo merespon orang kepada lo. Ngerti gak maksudnya? Ngerti. Itu kan nih respon orang nih kalau lo nih. Nah cara lo responnya ini supaya lo nggak ini bimbang-bimbang sendiri gitu. Ini kan responan orang kalau lo nih. Iya. Nah itu kan aku harus responnya gimana? Nah gitu. Kalau yang selama ini Cing Abdel ada ngeliat gak aku responnya gimana atau yang nggak tepat atau gimana? Nggak, gue nggak tahu deh. Nah aku memang belum tahu. Makanya lebih baik kayak mendem sendiri. Banyakan nangis tuh karena aku nggak tahu cara merespon yang tepat ini gimana, Cing. Ya udah nangis aja dah. Nangis aja, Cing ya. Ya nangis udah sampai juara buktinya kan. Iya nangis terus aja. Ya. Berkat tangisanku mama bapakku bangga. Bro. Iya. Seperti kata Komeng kan ngingetin sekali terus
yang terzolimi itu doanya langsung melesat tanpa hijab. Enggak sholat. Sholat, wih. Jarang. Jarang. Tapi kan sholat. Iya. Iya. Oke, Yono, terima kasih. Terima kasih, Cing Abdel. Sekali lagi selamat jadi juara Suci Ya, Cing. X. Mudah-mudahan berkah. Amin. Sehat terus, keluarga juga sehat terus. Rezekinya juga moncer, karirnya moncer. Amin, Cing. Banyak manfaat buat sekeliling dan cepat kaya raya. Amin, Cing Abdel, sehat-sehat, Cing. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.